Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apakah sehat semuanya? Nah, alhamdulillah sehat. Nah, yang kemarin kita belajar bagaimana cara membaca dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau bertanya nih, apakah anak-anak sudah ada yang bisa menulis? Oh, belum. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan atau menjelaskan bagaimana ya cara menulis dengan baik. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang menulis. Nah, menulis merupakan seperti halnya ketiga keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu berbicara, membaca, dan menyimak. Ini semua mencangkup proses perkembangan kegiatan menulis anak, merupakan bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh sebab itu, kegiatan menulis atau pembelajaran menulis harus dilakukan dan dijalankan oleh para siswa agar anak-anak semua bisa menulis dengan baik dan dengan benar. Nah, selama menuntut ilmu di sekolah, anak-anak diwajibkan untuk menulis pengalaman, waktu, kesempatan, latihan, dan keterampilan khususnya, dan pengajaran langsung menjadi seorang penulis. Nah, oleh sebab itu, Bapak mau bertanya nih, siapa yang nanti besarnya akan jadi penulis? Nah, bagus. Semoga anak kedepannya nanti bisa menjadi seorang penulis yang berkarya di Indonesia ya, Nah, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan efektif. Dalam kegiatan menulis, penulis diharuskan menunjukkan atau keterampilannya memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa-kosa kata. Nah, keterampilan menulis ini tidak datang secara otomatis, tetapi keterampilan menulis ini harus diasah dan dikembangkan oleh anak sekalian. Karena apapun yang kita miliki harus dikejar dahulu, harus dilatih terlebih dahulu agar kedepannya anak-anak lebih bagus dan lebih pandai dalam menulis. Anak-anak, ada seorang ahli yang berpendapat bahwa menulis ialah merupakan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Nah, kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik yang akan ditulisnya, mereka akan lebih mudah atau akan lebih lancar dalam kegiatan menulisnya. Oleh sebab itu, menulis ialah menulis apa yang ia cermati, apa yang ia pahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menulis juga bahwa keterampilan menulis merupakan suatu proses pertumbuhan melalui banyak latihan. Untuk memiliki kemampuan menulis tidak cukup mempelajari tata-tata bahasa dan mempelajari persatuan tentang teori menulis, tetapi juga harus dibarengi dengan kerja keras, dengan praktek-praktek menulis dengan baik, atau mengikuti les-les seorang penulis agar apa tujuan dari menulis itu atau apa yang ingin dikembangkan dari sisi menulis tersebut bisa dapat terjadi. Nah, keterampilan menulis tumbuh dengan banyak-banyak latihan menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Nah, keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus memiliki proses dan latihan dalam proses kegiatan pembelajarannya. Penulis harus terampil memanfaat grafologis dan kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini agar si pembaca nanti akan mengerti atau paham apa yang kita bahas dan apa yang ingin kita sampaikan dalam kegiatan menulis kita.
Menulis juga merupakan segenap rangkaian kegiatan-kegiatan seseorang mengungkapkan buah pikirannya, apa yang ia rasakan sehari-hari melalui bahasa tulis untuk dibaca orang banyak atau dibaca oleh teman-temannya. Buah pikir itu dapat berupa pengalaman, pendapat, dan pengetahuan, keinginan, perasaan seseorang, mungkin dari gejolak ke hatinya atau dari unek-uneknya. Nah, buah pikir itu diungkapkan dengan cara menulis kata-kata di dalam teks atau di dalam bacaan, yang mana si pendengar melalui peralat bunyi dan pendengaran melainkan berwujud berbagai tanda lambang yang harus dibaca. Nah, menurut kesimpulan, apa yang saya dapat dari pendapat-pendapat para ahli tadi ialah menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai media yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan merupakan suatu pertumbuhan proses melalui banyak latihan. Nah, apabila anak-anak ingin menjadi penulis ke depannya, anak-anak harus berbarengan dengan belajar dengan tekun, berlatih menulis dengan sesering mungkin, dan tidak boleh anak-anak malas dalam kegiatan pembelajaran menulis ini. Di dalam kegiatan pembelajarannya banyak atau ada cara-cara yang akan memotivasi anak-anak bagaimana agar anak-anak ingin belajar menulis dengan sangat senang dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang pertama yaitu memotivasi anak-anak agar ingin membaca dan atau ingin menulis secara baik. Nah, yang pertama yaitu minat anak terhadap menulis sudah tumbuh dan berkembang sejak usia dini atau TK, yang ditandai dengan anak-anak Bapak mau bertanya nih, anak-anak pasti sering kan mencoret-coret dinding atau menulis-nulis di buku, mencoret-coret di buku. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwasanya anak-anak sangat suka dengan menulis. Nah, selanjutnya bagaimana agar anak-anak sekalian ingin pandai menulis, ingin menulis dengan baik? Nah, di sini Bapak memotivasi anak-anak agar anak-anak paham, agar anak-anak senang mengikuti pembelajaran. Nah, kalau kita tanya pada anak-anak tentang coretan atau gambar-gambar itu, pasti anak-anak bercerita tentang apa yang ia rasakan, mengapa ia mencoret dinding atau kertas tersebut. Nah, ada sebuah ahli yang mengamati coret-coretan atau tulis-tulisan anak pada usia TK. Nah, yang pertama yaitu gambaran, yang mana anak-anak suka menggambar, seperti mungkin menggambar dinding tentang muka, tentang matahari, tentang gunung-gunung. Nah, mereka di sana menggambar apa yang ia pikirkan, apa yang ia tahu. Nah, di dalam gambaran tersebut. Nah, yang kedua ialah coretan bergelombang, yang mana di sini anak-anak suka kali menyoret-coret dinding atau buku dengan tulisan-tulisan atau coret-coretan yang bergelombang. Nah, yang selanjutnya yaitu coretan berupa huruf-huruf, yang mana biasanya anak-anak juga setelah ia mengetahui bentuk-bentuk huruf, bagaimana bentuk-bentuk huruf yang baik. Nah, mungkin anak-anak suka mencoret-coret dinding atau mencoret-coret buku dengan huruf-huruf yang benar. Nah, yang selanjutnya itu unit menyerupai huruf, yang mana unit menyerupai huruf ini ialah anak-anak biasanya suka menyalah-nyalahkan huruf atau mencoret-coret bentuk huruf, tetapi tidak percis atau tidak sama menyerupai benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu huruf-huruf baca. Nah, yang mana anak-anak biasanya tidak menempatkan huruf-huruf itu tepat pada kosakatanya, pada kalimatnya. Nah, anak-anak biasa suka seperti kita ketahui urutan alfabet A, B, C, D. Nah, tetapi saat mencoret mungkin anak-anak menulis B, C, A, D. Mungkin bisa saja seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pola-pola huruf dan unsur-unsur nama huruf, yang mana bisa saja ketika anak-anak mencoret atau melukis, di situ anak-anak mengeluarkan unsur-unsur huruf yang bentuknya sangat berbeda tetapi tujuan hurufnya yaitu huruf yang sama. Nah, selanjutnya yaitu ejaan penuh, di mana anak-anak membuat coretan atau eja-ejaan seperti menulis nama Budi. Nah, di sini anak-anak sudah bisa menulis Budi dengan baik dan dengan ejaan yang baik.
Nah, selanjutnya yaitu konvensional. Nah, ketika anak-anak di sekolah baik pada kelas rendah 1, 2, dan 3 maupun di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, minat tulis akan saya kembangkan. Harusnya guru mulai mengembangkan minat anak untuk menulis pada saat ini. Guru harus merangsang dan memotivasi anak agar ia dapat bisa menulis dengan baik. Nah, guru harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk menghadapi anak-anak sekalian. Bagaimana agar anak-anak suka dengan cara pengajaran dan pembelajaran menulis. Nah, pengamatan dan penelitian harus dilaksanakan oleh guru agar guru lebih paham atau guru bisa saja paham akan apa yang akan dilaksanakannya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis pada anak sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Nah, di sini guru membiarkan saja muridnya menulis atau menggambar apa kegiatan yang ia inginkan. Mana belajar menulis dengan menulis dan kegiatan menulis berawal dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu topik, yang mana anak-anak dibebaskan untuk menulis atau mengeja gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang memang mereka sukai sendiri tanpa ada topik yang diberikan oleh guru. Karena apabila topiknya disamaratakan, maka cerita anak tidak akan bervariasi dan cerita itu mungkin saja bisa yang ia tulis adalah cerita dari temannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu waktu. Anak-anak memerlukan 60 sampai 90 menit waktu untuk menulis dengan baik, karena mungkin mereka masih menghayal, anak-anak mungkin masih memikirkan apa yang ia akan tulis, sedangkan saat ia menulis dia mungkin lupa saja bentuk huruf yang akan ia tulis. Nah, oleh sebab itu di sini Bapak memberikan anak-anak waktu untuk menulis selama 60 sampai 90 menit. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran, yang mana menulis bagian schedule biasa dan terus-menerus pada hari-hari sekolah. Nah, di sini Bapak harus memberikan anak-anak schedule atau rencana-rencana apa yang akan kita tulis atau apa topik-topik yang akan kita bahas untuk pembelajaran kita. Nah, selanjutnya yaitu organisasi menulis mengajar mini, yaitu waktu menulis yang bebas. Nah, saat mungkin Bapak memberikan anak 60 sampai 90 menit untuk menulis, mungkin anak-anak semua pasti akan tidak suka kan pembelajarannya, karena selama itu anak harus menulis kan. Ya, makanya di sini Bapak akan membebaskan saat anak-anak ingin menulis, anak akan menulis, dan saat anak mau bermain-main dengan teman-teman juga boleh. Karena di sekolah tidak hanya menuntut untuk murid agar mengikuti perkataan atau kata-kata yang disampaikan oleh guru, tetapi murid juga punya atau diberikan kebebasan untuk berkreasi di sekolahnya. Terdapat beberapa prosedur atau beberapa schedule yang disusun agar anak-anak dapat menulis dengan senang dan sangat suka. Nah, yang pertama yaitu pengajaran mini. Nah, selama 5 sampai 15 menit Bapak akan membuat kita bersenang-senang, memberikan pengajaran tentang konsep tulisan, rencana apa yang kita tulis, dan strategi apa yang bagus untuk kita dalam pembelajaran menulis ini. Nah, selanjutnya yaitu menulis bebas. Nah, menulis bebas ini ialah 30 sampai 45 menit, yang mana Bapak akan membebaskan anak-anak sekalian, anak-anak semua agar bisa menulis dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu saat waktu itu berjalan, saat waktu itu dilakukan, maka anak-anak boleh saja menulis apa topik yang akan anak-anak bahas tanpa ada Bapak memberi topiknya. Nah, selanjutnya yaitu model diskusi atau sharing. Nah, yang mana anak-anak kali ini mungkin ingin tahu apa yang akan ditulis. Nah, mungkin dia akan bercerita atau bertanya kepada teman-teman, nah apa yang mau ia tulis. Nah, mungkin dari apa yang dijelaskan teman-temannya, mungkin ia bisa tahu apa pembahasan yang akan dia tulis. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran mini adalah diskusi di tingkatan anak-anak sekalian, yaitu mengikuti prosedur, konsep sastra, dan keterampilan serta strategi menulisnya.
Nah, tujuan dari pembelajaran ini ialah menemukan atau menentukan topik utama, bukan memberikan drill dan praktik. Nah, langkah-langkah pengajaran ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ya memperkenalkan konsep sastra atau strategi dan keterampilan menulis. Nah, yang kedua yaitu diskusi tentang contoh-contoh atau topik-topik tulisan anak-anak atau buku-buku yang ditulis oleh anak-anak. Nah, selanjutnya itu memberikan informasi tentang topik dan hubungan bagaimana cara menulis dan cara membaca dengan baik. Nah, yang keempat yaitu anak-anak membuat catatan tentang topik apa yang akan kita bahas. Nah, misalnya Bapak memberi topik tentang liburan. Nah, anak-anak wajib semuanya menulis tentang apa yang ia rasakan pada liburan kemarin. Nah, apabila nih di saat-saat pandemi gini pasti anak-anak banyak cerita dong dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak bersekolah. Nah, di sini Bapak bisa saja memberikan misalnya topik tentang liburku saat corona, bisa saja. Nah, anak-anak di situ wajib dan harus membahas apa yang Bapak sampaikan atau judul yang Bapak tempatkan tadi. Nah, selanjutnya itu menulis bebas. Nah, pada saat anak-anak menulis bebas, para bapak guru atau ibu guru bisa saja berkeliling untuk melihat dan mengamati apa tema yang anak tuliskan. Dan apabila anak-anak ada yang tidak bisa menulis dengan baik atau lupa huruf-hurufnya, maka di sini guru wajib mengajarkan tata cara bagaimana menulis dengan baik, bagaimana mencari topik dengan baik. Nah, karangan yang sudah direvisi oleh guru itu disalin kembali secara lengkap pada kertas yang lain dan siap diedit. Maksudnya diedit di sini adalah anak memperhalus bahasa-bahasa anak-anak. Misalnya anak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, oleh sebab itu setelah kita menulisnya maka kita wajib menyalin pembahasan dengan baik atau dengan kata yang halus juga. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa anak-anak tidak bisa menulis dengan baik. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Nah, yaitu faktor yang berasal dari diri anak masing-masing. Nah, mungkin di sini anak kurang minat menulis pada pelajarannya atau kesulitan meluangkan pemikirannya atau ide-ide bagus. Nah, yaitu malas membaca. Karena apabila kita tidak bisa membaca, bagaimana kita ingin menulis. Nah, selanjutnya merupakan faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ialah faktor-faktor yang berasal dari luar atau di luar kemauan anak-anak. Semisalnya yaitu berasal dari interaksi sesama teman atau sama teman-teman bermain, atau bisa saja karena anak-anak tidak mau menulis, anak sudah bisa menulisnya di dalam handphone atau biasa mengetik di dalam handphone. Nah, mungkin karena itu juga anak-anak kurang berminat dalam menulis dengan baik. Nah, oleh sebab itu anak-anak semua harus dapat belajar menulis dengan baik ya, karena belajar menulis ini sangat penting untuk anak-anak sekalian. Karena kedepannya apabila anak-anak sekalian bisa menulis dengan baik, semoga anak-anak kedepannya bisa menjadi penulis yang hebat, penulis buku yang terkenal, penulis buku yang paling laris mungkin di Indonesia, mungkin sampai dunia juga, dan bisa mengeluarkan ide-idenya atau gagasan-gagasan barunya di dalam buku tersebut. Nah, oleh sebab itu ingat ya anak-anak wajib belajar dengan baik, ya benar, dengan baik. Nah, oleh sebab itu anak-anak jangan malas-malas menulis ya, dan ingatkan kepada teman-temannya yang tidak suka menulis atau kurang berminat dalam menulis agar ia bisa juga belajar bersama-sama, bermain bersama-sama dengan cara menulis serta menggambarkan atau menggagas ide-ide pemikiran yang anak-anak sukai.
Nah, mungkin sampai sini saja dulu pembahasan tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis anak-anak. Apabila terdapat kesalahan di sini, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan alhamdulillah. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.